Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan pada prodi Sistem Informasi. Nah, mata kuliah ini mempunyai bobot 4 SKS, maka kita akan bagi dua menjadi 2 SKS pada setiap pertemuannya. Jadi, pertemuannya kita akan ubah menjadi part 1 dan part 2. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan hubungan pelanggan. Pelanggan adalah seseorang, kelompok tertentu, instansi, lembaga, ataupun organisasi yang membeli, menerima, mengkonsumsi, atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Menurut Daryanto dan Setiobudi, secara garis besar terdapat 3 jenis pelanggan, yaitu ada pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan yang membeli suatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Sedangkan pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara umum mengkonsumsi atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan perusahaan secara langsung untuk diri sendiri. Pelanggan eksternal dapat disebut juga sebagai pelanggan akhir. Dan yang terakhir ada pelanggan perantara, yaitu setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakainya. Ada beberapa karakteristik dari pelanggan, yaitu pelanggan baru, pelanggan potensial, pelanggan impulsif, pelanggan hemat, pelanggan setia, dan pelanggan yang berkembang. Kita bahas mulai dari pelanggan baru. Seorang pelanggan baru biasanya sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Jangan ragu untuk menjawabnya, sebab pelanggan yang tertarik dengan produk kita tentu bisa menjadi pelanggan potensial di masa yang akan mendatang. Kemudian, pelanggan potensial itu biasanya akan menunjukkan rasa ketertarikan terhadap produk melalui berbagai pertanyaan. Sekali lagi, kita tidak boleh ragu untuk menjawab dan menjelaskan produk dengan detail agar pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan yang setia. Lanjut ke pelanggan impulsif. Seorang pelanggan impulsif biasanya ditandai dengan sikap spontan dalam memberi sebuah produk. Bahkan, pelanggan impulsif tidak membutuhkan hal persuasif untuk meyakinkan mereka. Kemudahan dalam menjangkau suatu produk menjadi faktor utama bagi pelanggan impulsif. Lanjut ke pelanggan hemat. Seorang pelanggan hemat pasti akan menyukai berbagai produk yang sedang diskon, cashback, atau promo lainnya. Biasanya, pelanggan hemat akan membeli produk saat promo sedang berlangsung, kecuali jika benar-benar membutuhkan produk tersebut. Setelah menemukan produk yang tepat, seorang pelanggan setia biasanya enggan berpindah ke produk yang lain. Tidak hanya itu, pelanggan setia juga akan merekomendasikan produk yang digunakannya ke orang-orang terdekat tanpa diminta. Lanjut ke pelanggan yang berkembang. Seorang pelanggan yang berkembang tidak jauh berbeda dengan pelanggan setia, tetapi tidak hanya merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya tanpa diminta. Pelanggan ini juga bisa berkembang menjadi pelanggan perantara, tidak hanya mengkonsumsi atau menggunakan dan merekomendasikan. Pelanggan ini juga akhirnya berturut menjual produk tersebut sebagai reseller. Oke. Kita lanjut ke Customer Acquisition Cost atau CAC. CAC adalah total biaya yang dikeluarkan bisnis untuk mendapatkan pelanggan baru yang membayar secara periode waktu tertentu. Biaya ini termasuk biaya pemasaran dan penjualan dan gaji yang dibayarkan kepada karyawan untuk mendapatkan suatu pelanggan. Umumnya, CAC dihitung dengan membagi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pelanggan baru dengan jumlah pelanggan yang diperbolehkan dalam periode waktu tertentu. CAC itu seperti total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru dalam periode tertentu, kemudian dibagi menjadi jumlah pelanggan yang diperoleh dalam periode tertentu. Nah, jadi rumus CAC yang lebih baik itu seperti total biaya yang dikeluarkan semuanya dibagi jumlah pelanggan yang diperoleh pada saat periode tertentu. Contohnya seperti ini, contoh kasus untuk menghitung CAC pada kampanye pemasaran. Mulai dari biaya pemasarannya berapa, gajinya berapa, biaya penjualannya berapa, serta jasa membayar biaya profesional dan akuisisinya itu seperti apa. Oke, kita beralih ke loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah tingkat komitmen dan keterikatan pelanggan terhadap suatu merek, produk, atau layanan yang ditujukan melalui kecenderungan mereka untuk melakukan pembelian berulang, merekomendasikan kepada orang lain, serta tetap setia dalam hubungan bisnis pada jangka panjang. Nah, mengapa loyalitas pelanggan itu penting bagi bisnis?
Silakan dijawab pada forum e-learning yang sudah dibuat dan sampai ketemu di pengenalan PHP pada part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.